Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Masih suasana tahun baru, hari ke-14 di bulan Januari tahun 2024. Karenanya saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Selamat tahun baru. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin bahwa Bapak Ibu juga dalam awal tahun baru kemarin atau di akhir Desember 2023 mungkin melakukan perjalanan-perjalanan yang cukup jauh. Mungkin seperti saya, pada tanggal 20 menjelang libur daerah Papua, kami sudah meninggalkan kota Jayapura ke Bandara Sentani, selanjutnya ke Cengkareng di Jakarta. Kemudian besoknya kami harus terbang ke kota Medan. Anda tahu, setelah saya cek dari Google, jarak Bandara Sentani dengan Bandara Kuala Namu di Medan itu lebih kurang 7.000 km. Jarak yang sangat jauh. Lalu setelah 2 hari berikutnya, tanggal 23, kami melanjutkan perjalanan darat dari kota Medan sampai ke kota Siborong-Borong, kota kecil kampung kelahiran saya. Kota yang sangat dingin, curah hujan yang tinggi. Kalau di pagi hari Anda keluar rumah, rambut Anda itu sudah dipenuhi dengan embun seperti embun yang turun dari Bukit Hermon. Demikian juga kalau sore hari Anda keluar dari rumah, hal yang sama. Jadi kampung kami itu cukup dingin dan jauh, sama dengan kampungnya Pak Ganda. Itu sangat terkesan Bapak Ibu. Kampung saya itu 252 km dari pusat kota Medan. Saya dilahirkan dan dibesarkan sampai kelas 3 SMA di kampung itu, dan puji Tuhan pada beberapa tahun belakangan di kampung saya sudah ada bandara internasional, Bandara Silangit. Jadi walaupun di kampung tersedia bandara, dari rumah saya jaraknya lebih kurang 10 km, jadi naik motor ke bandara sudah bisa. Bapak Ibu, tentunya kita senang dan bersuka cita bisa merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga, dengan orang tua dan saudara-saudara. Dan kemudian Bapak Ibu, setelah Natal pada tanggal 28 kami harus kembali ke Jakarta, tahun baru bersama dengan mertua di kota Bogor, juga kota yang cukup dingin, dan tanggal 3 sudah kembali ke kota Jayapura sehingga bisa bersama-sama dengan kita pada saat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, masih ada kaitannya dengan ibadah tadi pagi. Ibadah tadi pagi adalah Yesus datang membawa pembaharuan sebagai anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Lalu untuk saat ini saya akan berbicara tentang anugerah memeluk kerapuhan. Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami kerapuhan, ketidakberdayaan. Mungkin keputusasaan, mungkin kemunduran, mungkin sepertinya tidak ada harapan, hopeless, atau mungkin kita berkata sudah selesai. Mungkin ada orang sampai berada pada titik itu. Tetapi saya akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini tentang bagaimana Daud memperoleh anugerah yang luar biasa dalam kehidupannya. Dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 8, 2 Samuel 7 ayat 8 demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Dikatakan di sini, akulah yang mengambil engkau dari padang penggembalaan. Artinya bahwa Daud pada saat itu sebelum diurapi menjadi raja adalah seorang gembala. Seorang gembala di minggu ketiga bulan Desember yang lalu saya katakan bahwa gembala itu posisinya tidak terhormat di tengah-tengah orang Israel. Kelas sosialnya adalah kelas terendah. Tetapi dia dibawa atau diambil dari padang itu, dari padang penggembalaan itu untuk menjadi raja. Bukankah itu anugerah? Bagaimana seorang gembala,
seorang yang hina, seorang yang dina, seorang yang tidak diperhitungkan, yang tidak memiliki kualifikasi, tiba-tiba diangkat menjadi raja atas umat Israel. Saudara, mungkin juga hal yang sama. Di tahun 2023, mungkin Anda berkata kepada saya, Pak Derman, tahun 2023, saya ada di padang penggembalaan. Saya ada pada pergumulan yang berat. Pekerjaan saya sepertinya tidak ada harapan. Perusahaan saya juga kolaps. Keluarga saya juga diambang kehancuran. Saya mengalami kemunduran secara moral maupun secara rohani. Atau mungkin Anda berkata saya mengalami kejatuhan atau kerapuhan yang mungkin sulit untuk dilukiskan dan digambarkan. Tetapi Bapak Ibu, Daud juga pernah mengalami hal yang sama. Daud juga pernah berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolonganku. Lalu dalam ayat selanjutnya dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan semesta alam yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau mungkin pada posisi di tahun 2023 Anda mengalami kesulitan yang sangat amat dan Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan dari manakah datangnya pertolonganku? Maka yakin dan percayalah bahwa pertolonganmu adalah dari Tuhan semesta alam yang menjadikan langit dan bumi. Bagi Anda dan saya, bagi kita semua, jemaat yang hadir di sini maupun jemaat yang menyaksikan ibadah ini secara online, bagi Anda tersedia anugerah. Anugerah yang mengatasi segala kerapuhan, yang mengatasi segala ketidakberdayaan yang sedang Anda alami. Anugerah itu adalah pemberian tertinggi. Anugerah itu pemberian termulia dan tidak ada lagi tandingannya. Tidak ada lagi di atas anugerah. Kalau hadiah, itu siapa saja bisa mendapatkan hadiah. Saudara, pada pergantian tahun 2023 yang lalu, saya keluarga beserta dengan keluarga mertua, kami ada 3 keluarga, memesan penginapan di salah satu hotel di Kota Bogor untuk 2 hari, 2 malam, pas pergantian tahun baru. Saudara, biasanya hotel-hotel pasti menyediakan hadiah-hadiah pada pergantian malam tahun baru untuk menarik para masyarakat untuk menginap di tempat itu. Saudara, kami pesan 4 kamar untuk mertua dan kemudian untuk anak-anak kami. Dan pada malam pergantian tahun setelah kami berdoa, setelah kami beribadah, kami turun untuk pesta kembang api pergantian malam tahun baru. Dan kemudian dilakukan undian-undian terhadap hadiah-hadiah untuk setiap kamar. Kami pesan 4 kamar. Yang pertama, dapat hadiah suite room hotel menginap 1 malam. Yang kedua, dapat hadiah yaitu TV 32 inci yang luar biasa kerennya. Dan terakhir, hadiah grand prize adalah 1 unit motor baru, belum ada STNK-nya. Bapak Ibu puji Tuhan, itu juga kami dapatkan. Dari 4 kamar, kami mendapatkan 3 hadiah. Orang-orang pada heran, bagaimana ini keluarga, dia hanya pesan 4 kamar, tapi mereka bisa memboyong 3 hadiah. Hadiah yang kedua dan hadiah grand prize. Itu sesuatu yang luar biasa. Anak-anak kami lompat kegirangan, kita juga semua lompat kegirangan. Bagaimana tidak lompat kegirangan? Hadiah itu sepertinya diperuntukkan untuk kita, padahal ada ratusan kamar yang berisi pada saat malam hari itu. Tapi kok bisa datang tiga-tiganya kepada kita? Tentunya masih ada hadiah-hadiah yang lain, hadiah-hadiah hiburan. Saudara, itu bukan anugerah, itu adalah hadiah. Mendapatkan hadiah pun kita senangnya luar biasa, lompat-lompat kegirangan. Mengapa saya katakan itu bukan anugerah? Karena kami pesan hotel 4 kamar 2 malam, kami harus membayar uang puluhan juta untuk mendapatkan kamar itu. Dan ternyata oleh pemilik hotel diberikan hadiah-hadiah kepada orang-orang yang beruntung. Dan kami mendapatkan hadiah, itu bukan anugerah. Karena kami memiliki jasa untuk menginap di hotel itu dengan membayarkan sejumlah uang. Tetapi anugerah, Anda tidak pernah membayar. Kalau hadiah,
kita dapat hadiah, kita juga harus bayar pajak untuk kendaraan itu. Pajaknya cukup besar, 20%. Tapi anugerah Anda tidak perlu membayar pajaknya, itu gratis. Anugerah, grace. Ada di sini yang bernama grace? Coba angkat tangan. Ada? Atau gracia? Ada di sini gracia? Angkat tangan. Oh, sonde ada. Kalau nanti ada keluarga muda, atau mungkin Anda merancangkan pernikahan di tahun 2024 atau tahun 2025, rencanakan kasih nama anakmu nanti adalah Grace atau Gracia, anugerah. Nama yang sangat indah. Anugerah tidak pantas kita untuk menerimanya. Tidak layak kita untuk menerimanya, tapi diberikan itu kepada kita secara cuma-cuma. Tidak ada kita punya andil di sana. Kalau Anda ikut di dalam menjadi anggota koperasi, maka biasanya pada bulan Desember atau pada awal tahun, maka akan dilakukan rapat anggota. Rapat anggota akan dirumuskan berapa sisa hasil usaha dan akan dibagikan kepada anggota-anggota. Itu bukan anugerah. Itu adalah jasa dari atau pendapatan dari koperasi yang dibagikan kepada Anda. Atau ketika Anda juga menanam saham di satu perusahaan yang sedang go public, yang sedang naik daun, atau perusahaan startup yang lagi naik daun, dan kemudian perusahaan itu naik sahamnya terus, dan kemudian Anda mendapatkan keuntungan, itu bukan anugerah. Anda mendapatkan itu karena Anda ada saham di sana, karena Anda ada andil di sana. Tapi sekali lagi, anugerah Anda tidak punya andil, Anda tidak punya apa-apa, tidak punya hak apa-apa untuk mendapatkannya. Itulah anugerah. Tidak bisa dilukiskan dan tidak ada lagi kata-kata yang tertinggi daripada pemberian itu. Kita kembali kepada nas tadi. Kita bisa belajar dari Daud. Daud ini adalah raja yang luar biasa. Sampai sekarang negara Israel benderanya adalah bintang Daud. Mengapa bintang Daud? Karena Daud adalah raja yang hebat. Dan mereka selalu merindukan keberadaan daripada bangsa itu seperti dulu nenek moyang mereka ketika dipimpin oleh Raja Daud. Raja yang hebat. Di awal tadi saya katakan, Anda tahu Daud itu datang dari mana? Daud itu datangnya dari seorang gembala. Tetapi walau Daud seorang raja yang luar biasa, sebelum ia menjadi raja, ketika dia diurapi menjadi raja, tetapi sebelum dia duduk di tangga singgasana, sesungguhnya dia mengalami kerapuhan. Sesungguhnya dia mengalami ketidakberdayaan. Saudara, waktu dikunjungi oleh Nabi Samuel mengunjungi orang tua ayah daripada Daud, Isai. Ketika suatu keluarga dikunjungi oleh Nabi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah malapetaka. Kemungkinan yang kedua, mendapatkan berkat. Maka ketika Nabi datang ke sebuah rumah, maka tentunya pemilik rumah itu akan bertanya-tanya, apakah ini berkat atau sebaliknya. Oleh karena itu pada waktu itu ketika sebuah rumah dikunjungi, belum tentu mereka akan bersuka cita. Kalau memang benar Nabi itu membawa berkat, maka mereka bersuka cita. Tapi kalau sebaliknya, itu sungguh membawa kesedihan. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Saudara, di dalam ayat 1 dikatakan, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Karena pada waktu itu orang Israel dipimpin oleh Saul. Tapi Saul dalam kepemimpinannya ditolak oleh Tuhan
karena dia tidak menghormati Tuhan. Maka Samuel, nabi Tuhan, berduka. Maka Tuhan menghardik dia, berapa lama lagi engkau berduka? Pergilah engkau ke rumah Isai, karena salah satu dari anaknya akan kuangkat menjadi raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika firman ini datang kepada Samuel, bagaimana reaksi daripada Samuel? Di dalam ayat 4 dikatakan, Samuel berbuat seperti yang dipermankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Ketika firman itu disampaikan kepada Samuel, Samuel juga ketakutan. Mengapa? Saul sedang berkuasa. Kalau Saul mengetahui bahwa Samuel mengurapi anak Isai menjadi raja, maka Samuel juga bisa dibunuh. Maka tadi Tuhan berkata kepada Samuel, katakanlah bahwa aku ini sedang mengadakan korban bakaran. Maka tentunya tidak ada orang yang curiga, tidak ada laporan kepada Raja Saul pada waktu itu, karena dia mempersembahkan korban bakaran dan mengundang Isai, keluarga Isai untuk hadir bersama-sama di sana. Saudara, ketika Samuel datang ke kota Betlehem, maka tua-tua yang ada di daerah itu takut dan gemetaran. Takutnya mengapa? Seperti yang tadi saya katakan, mereka bertanya, adakah kedatanganmu ini membawa selamat, atau justru sebaliknya? Lalu dalam ayat 5 dikatakan, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, anak dari Isai, abang dari Daud, tentunya ganteng. Anak pertama, anak sulung, kayak saya kan anak sulung, ganteng saya. Datang anak pertama. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya. Jangan lihat kegantengannya. Jangan lihat karena badannya tinggi kekar atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Dan Tuhan juga berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kecenderungan manusia seperti itu, manusia melihat rupa. Jadi walaupun saya ini ganteng, saya sering kalau jalan itu pakai celana pendek, pakai sandal jepit, jalan gitu. Kadang orang melihat kita marah-marah gitu, sepele-sepele gitu. Ya nggak apa-apa ya, karena memang orang banyak rupa, karena memang rupanya seperti itu, biasa saja kan, itu kan tidak ada jadi masalah. Namanya manusia kan manusiawi. Untuk kamu supaya dihormati orangnya, coba kamu pakai jas jalan, masuk ke Starbucks, itu pasti pelayannya langsung, wah selamat pagi Bapak, Bapak pesan apakah, kan gitu kan. Frappuccino, capat chip, karamel dan lain sebagainya, kan begitu. Ya, langsung disediakan yang terbaik gitu ya. Tapi kalau kamu pakai sandal jepit, wah itu padahal sebenarnya kamu orang kaya, tapi karena pakai sandal jepit, pakai celana pendek, puntung-puntung pula itu kan, orang curiga, ya jangan-jangan peminta-minta, padahal tidak. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, lewat Abinadab. Wah tentunya kan agak jaim dia, ya kan, Abinadab ini. Oh ternyata bukan dia, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama, lewat lagi Sama, mungkin sama juga, ganteng, gagah itu orang. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di hadapan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Artinya Isai ini adalah sama dengan kita, rasional, logika berpikir rasional dan masuk akal. Anak-anaknya yang ganteng, yang gagah, semua disuruh lewat, pakaian rapi tentunya, 7 orang. Tapi tak satu pun yang dipilih oleh Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai di dalam ayat 11, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bung
bungsu. Jadi kalau ada Anda anak bungsu jangan kecil hati. Masih ada anak bungsu. Tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Memang masih ada anak bungsu. Orangnya kecil dan dia pun menggembalakan kambing domba. Kalau orang yang 7 ini ditolak oleh Tuhan, apalagi itu yang bungsu itu, yang perawakannya tidak cocok, sedangkan yang 7 ini sudah ditolak. Kira-kira demikianlah kata dan pikiran daripada Isai. Saudara, kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Dijemput Daud. Ia kemerah-merahan. Masih anak-anak. Istilah orang Jayapura masih bocil, bocah cilik. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sebab hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini suatu anugerah yang diterima oleh Daud? Abang-abangnya yang secara kualifikasi, secara pendidikan, secara tata krama, secara pergaulan layak dan pantas untuk menjadi raja. Abang-abangnya yang sulung, yang berpendidikan, punya pengalaman, justru orang anak bocah cilik yang di padang penggembalaan yang tidak diperhitungkan, itu yang diberikan urapan menjadi seorang raja. Bukankah itu anugerah? Itu anugerah. Tuhan memilih Daud menjadi seorang raja. Mungkin Anda berkata kepada saya, Pak Nababan, saya tidak layak, saya tidak pantas. Saya tidak mengerti apa-apa. Saya memiliki banyak keterbatasan. Pendidikan saya tertinggi. Sekolah saya terbaik-baik. IP saya juga, walaupun saya S1, IP saya hanya pas-pasan. Hanya 2,5 misalnya. Saudara, itu bukan alasan. Tersedia anugerah bagi kamu dalam keterbatasanmu, dalam ketidakberdayaanmu. Amin. Anugerah yang besar yang diterima Raja Daud juga kita terima. Saudara, sebenarnya Daud juga sadar ketika dia dipilih dan diurapi menjadi raja, dia juga sadar bahwa raja sedang berkuasa. Benar tidak? Saul masih berkuasa. Tetapi ketika dia diurapi menjadi raja, maka roh Tuhan menyertai dia. Saudara, ada peristiwa yang sulit, masa-masa yang sulit selama 14 tahun kemudian, sebelum Daud duduk di tahta singgasana, dia alami dalam kehidupannya. Ketika roh Tuhan menyertai Daud, saudara dikasih Tuhan, maka dia datang ke istana untuk membantu Raja Saul, dan kemudian dia berperang. Dan ketika dia berperang, maka ada berlaksa-laksa musuh yang dia kalahkan, termasuk Goliat. Tetapi ketika Saul memimpin peperangan, yang dikalahkan oleh Saul itu hanya beribu-ribu, maka rakyat bersorak-sorak di jalanan. Biasalah seperti ini suasana menjelang pilpres, menjelang pemilihan legislatif. Rakyat bersorak-sorak di jalanan, mereka mengadakan long march di jalanan. Sambil mengeluh-elukan Bapak Ibu panji-panji mereka. Mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hidup Daud, hidup Daud. Saudara, Saul iri. Saul cemburu. Mengapa cemburu? Ini orang bocah cilik, bekas penggembala, mengalahkan berlaksa-laksa, maka hatinya semakin pahit. Ketika hatinya semakin pahit, apa yang dia lakukan? Berulang kali Saul hendak membunuh Daud. Berulang kali ditancapkan tombak kepada Daud, tapi malaikat Tuhan selalu menghalau itu dan dia tidak kena. Dan pada akhirnya Daud harus lari bersembunyi ke gua.
Dan kemudian Saul juga mengejar-mengejar dia. Sampai akhirnya suatu ketika Daud bersembunyi di dalam satu gua, bermalam di situ dengan orangnya. Maka pada saat yang sama juga datang Saul. Dia tidak sadar bahwa Daud ada di belakang sana. Saul hendak membuang hajat di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu Daud sebenarnya punya kesempatan untuk balas dendam kepada Saul. Maka orangnya Daud berkata, "Wahai tuanku, izinkan aku untuk membunuh itu Saul." Apa yang dikatakan oleh Daud? "Jangan, hendaknya engkau jamah orang yang diurapi Tuhan." Dia ambil pisau, digunting puncai jubah daripada Saul ketika dia buang hajat tanpa dia ketahui. Ketika Saul keluar, maka Daud menyusul. Dia berkata, "Hiduplah engkau tuanku raja. Ini hambamu Daud. Sebenarnya ada kesempatan bagiku untuk membunuh engkau di gua itu. Tapi itu tidak aku lakukan, supaya hendaknya engkau tuanku raja tahu bahwa aku tidak melakukan kesalahan kepada engkau tuanku raja dan kepada Tuhanku." Pada posisi itu juga Saul menangis dan berkata mau berdamai dengan Daud. Mengapa ini Daud tidak mau membunuh aku? Tetapi pada proses selanjutnya, Saul juga terus membenci Daud. Daud ini orang yang luar biasa. Tuhan memilih Daud, anak daripada Isai, menjadi raja. Sebenarnya Isai juga berpikir bahwa Saul itu akan membunuh mereka, tetapi peristiwa itu berlalu. Justru sebaliknya, Daud ini yang dikejar-kejar Bapak Ibu, dan harus dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayah dan ibunya dan saudara-saudaranya, hidup di dalam pengembaraan. Dan di dalam gua dia berkata kepada Tuhan, "Tinggikanlah dirimu ya Tuhan, mengatasi bumi." Ketika dalam posisi kerapuhan, tidak berdaya sama sekali, justru di situ dia mencari Tuhan. Justru di situ dia meninggikan Tuhan. Daud tidak meninggikan Tuhan pada saat dia membunuh Goliat. Daud tidak memuji-muji Tuhan pada saat dia membunuh berlaksa-laksa musuhnya, orang-orang Palestina yang membenci orang Israel. Daud juga tidak memuji-muji Tuhan pada saat dia mengkoyakkan mulut singa dan beruang pada waktu dia di tengah penggembalaan. Dia meninggikan Tuhan pada saat mana? Pada saat dia mengalami kerapuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Ibadah kita yang paling murni adalah pada saat kita tidak berdaya. Ibadah kita yang paling husuk kepada Tuhan adalah pada saat tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Harta kita, pangkat kita, jabatan kita, keluarga kita, komunitas kita. Pada saat itulah ibadah kita paling kusuk dan paling sepertinya paling dekat dengan Tuhan. Tuhan mengizinkan kerapuhan terjadi dalam kehidupanmu adalah cara Tuhan untuk memproses supaya kamu mencari Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Tuhan izinkan Daud mengalami kerapuhan untuk mengenyampingkan, untuk menghilangkan kesombongan di dalam dirinya. Karena dia adalah, tadi saya katakan, dia adalah panglima yang gagah perkasa Bapak Ibu. Bayangkan seorang Goliat, seorang raksasa yang menghujat nama Tuhan itu bisa dibunuh oleh Daud. Itu sesuatu yang luar biasa. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, Tuhan izinkan Daud dikejar-kejar oleh musuhnya, termasuk Saul, untuk dia mencari Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 57 ayat 1 dan 6. Miktam dari Daud. Ini nyanyian Daud waktu di gua. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Mazmur 57 ayat 1 sampai 6. Ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Sampai berlalu keegoanku. Sampai berlalu kesombonganku. Sampai berlalu kecongkakanku. Sampai berlalu bahwa aku merasa memiliki yang pantas untuk dibanggakan.
reputasi sosial yang tinggi, sampai berlalu itu semua. Itulah yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhannya. Hal yang sama juga harus kita panjatkan kepada Tuhan kita. Jangan banggakan pangkatmu, jangan banggakan jabatanmu, jangan banggakan harta kekayaanmu. Karena sesungguhnya kalau Anda berada di tengah kerapuhan, semua itu tidak ada gunanya. Ketika Anda di tengah kerapuhan, hanya ada satu yang terutama adalah kita berlutut merendahkan diri dan mencari Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Luar biasa Daud ini Bapak Ibu memberikan pengajaran kepada kita. Sekali lagi saya mau katakan, Daud sebenarnya bisa sombong. Karena apa? Karena dia memiliki nama yang baik di tengah-tengah rakyat yang mengeluh-elukan dia. Sebagai seorang gembala, tiba-tiba menjadi raja dengan segala atribut kehormatan. Dia berjalan di atas permadani, di atas karpet merah. Duduk di singgasana di kerajaan. Kalau dia berjalan, dia harus naik kereta kencana dengan segala kehormatan. Sebenarnya dia bisa sombong Bapak Ibu. Tapi sebelum dia menerima itu semuanya, 14 tahun masa-masa yang sulit, masa-masa yang kejatuhan dalam kehidupannya dia harus alami, Tuhan izinkan itu. Tuhan tidak mau Daud menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud seorang yang berkenan di hatiku. Bukan justru kepada Salomo, justru kepada Daud. Kita harus banyak belajar dari Daud Bapak Ibu. Dalam Mazmur 57 ayat 3 dan 4, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Berseru, mencari Tuhan. Ayat 4, kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia. Kasih setia itu diterjemahkan sebagai anugerah tertinggi, sebagai grace dan kebenarannya. Setiap kita telah menerima kasih setia Tuhan, telah menerima anugerah yang terbesar dari Tuhan. Pada Desember yang lalu kita merayakan Natal, bahkan sampai kepada bulan Januari ini masih banyak organisasi, kantor juga merayakan Natal. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, grace, anugerah terbesar, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Mazmur 57 ayat 5 dan 6, aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu ya Tuhan mengatasi langit. Ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Kita harus berkata seperti itu. Sekali lagi, di tengah keterpurukan kita, di tengah ketidakberdayaan kita, katakan, tinggikanlah dirimu ya Tuhan mengatasi langit. Ketika Saul mati, yang membunuh Saul siapa? Dia sendiri Bapak Ibu ketika dia berperang dengan musuhnya. Saul mati. Yonatan anaknya juga mati. Maka tiba saatnya tampuk kepemimpinan secara de facto dan de jure diserahkan kepada Daud. Duduk di kursi singgasana, di tempat terhormat. Apakah Daud lupa diri? Tidak. Tadi saya katakan sebelum dia sampai di puncak kekuasaan, dia mengalami proses 14 tahun. Lalu setelah dia duduk di kerajaan itu, dia menjadi raja atas Yehuda dan Israel menjadi satu. Apakah dia lupa diri? Tidak. Dia menjadi saluran berkat. Saluran berkat seperti kalau Anda di rumah ada bak penampungan air tandon, itu biasanya ada kapasitasnya bisa 5.000, 10.000 atau 15.000 atau mungkin 20.000 liter. Kapasitasnya terbatas. Jadi kalau ada sumber diisikan kepada tandon, bak penampungan air, kalau dia kapasitasnya 10.000 liter, maka setelah 10.000 liter, air yang akan masuk itu lagi akan tumpah. Tetapi ada juga yang namanya pipa saluran air. Pipa saluran air tidak bisa diukur berapa banyak air yang melaluinya. Ketika dia terhubung kepada sumbernya, maka pipa itu akan terus mengalirkan. Bukan hanya 10.000 liter, 20.000 liter, ratusan ribu liter,
sebanyak mungkin, sepanjang dia terhubung dengan sumbernya. Kehidupan kita juga harus menjadi saluran berkat. Bukan seperti tandon, tetapi harus menjadi pipa yang terhubung kepada sumbernya. Apa bukti bahwa Daud juga menjadi saluran berkat? Ketika tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Daud, 2 Samuel 9 ayat 1, Daud dan Mefiboset. Mefiboset ini adalah anak Jonathan. Jonathan ini adalah anak Saul. Jadi Mefiboset adalah cucunya Raja Saul almarhum. Kan kira-kira seperti itu. 2 Samuel 9 ayat 1, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara, biasanya raja yang baru ketika menduduki tampuk kekuasaan, dia akan membersihkan orang-orang lama dari pemerintah sebelumnya. Di semua kerajaan, di semua negara pasti seperti itu. Dia akan mengangkat orang-orang yang loyal kepadanya, sedangkan orang-orang yang berkuasa sebelumnya akan disingkirkan. Tidak heran-heran, lihat kalau ada wali kota atau bupati terpilih, maka orang-orang bupati dan wali kota yang sebelumnya semua akan disingkirkan. Benar tidak? Benar, di kerajaan juga hal yang sama. Pasti orang-orang yang setia dengan dia itu yang akan dipercayakan tampuk kekuasaan-kekuasaan. Tidak mungkin dong orang-orang lama akan didudukkan di dalam pemerintahan. Maka ketika Daud berkata, masih adakah orang yang tinggal dalam keluarga Saul? Mungkin orang berkata, pasti akan dibunuh itu orang. Nyatanya tidak. Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Mengapa Daud berkata seperti itu? Karena dia sadar hidupnya telah menerima berkat dan dia harus menyalurkan berkat anugerah itu kepada orang lain, yaitu kepada Mefiboset. Hal yang sama, kalau kau telah menerima anugerah, salurkanlah anugerah itu juga kepada orang lain. Ayat 2, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ziba ini adalah hamba Saul. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepada Ziba, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Hal yang sama, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih. Aku hendak menunjukkan kepadanya anugerah, grace yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Mengapa harus disebut cacat kakinya? Bapak Ibu, kalau sekiranya benar bahwa Daud ini mencari orang keluarga daripada Yonatan atau keluarga dari Saul, pasti dicari orang yang sempurna, paling tidak dibuat menjadi satpam, security. Tapi ini orang, mohon maaf, disabilitas kakinya cacat. Artinya telah berguna. Untuk apa dipergunakan? Untuk berperang juga sonde bisa, telah bisa. Karena kakinya cacat. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amil di Lodebar. Saudara, Lodebar itu ada di sebelah timur Yordan. Lodebar itu terdiri dari dua kata. Lo artinya tidak, debar artinya hijau. Tidak ada rumput hijau. Artinya Lodebar itu adalah tempat yang tandus. Lodebar itu adalah perkampungan yang miskin. Masuk akal toh? Ini kan kakeknya Mefiboset baru tewas, ayahnya juga baru mati di medan perang, dan kemudian naik raja, orang baru itu Daud. Pastilah Mefiboset bersembunyi. Bersembunyi di mana? Bukan di kota besar, bersembunyi di kota kecil yang jauh, yang tidak masuk hitungan, daerah yang tandus, Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amil dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset, tanda seru. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut.
Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Luar biasa. Dari Lodebar, tempat yang miskin, tempat persembunyian, tempat pengasingan, tiba-tiba Daud berkata kepada dia bahwa aku akan mengembalikan segala harta ayah dan kakekmu. Luar biasa. Biasanya dahulu harta-harta dari raja sebelumnya seperti itu akan dikuasai oleh raja. Dan tidak ada yang bisa menentang itu, karena titah raja adalah hukum. Tidak ada yang bisa menentang titah raja. Tetapi ini terbalik. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu. Dan yang kedua, yang lebih istimewa, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Artinya tinggal di rumah Daud. Saudara, saya menjadi ketua pengadilan pada tahun 2016 di Provinsi Jambi. Waktu itu istri dengan anak-anak tinggal di Bekasi. Saya paling pulang 2 kali dalam 1 bulan. Kalau saya tidak pulang, maka saya tinggal sendirian di rumah dinas. Tidak ada asisten di rumah dinas itu. Jadi kalau hari Sabtu, biasanya saya ke kantor, dan biasanya anak-anak pramusaji, anak-anak honor di kantor itu biasanya akan berkumpul di situ. Kemudian saya gabung dengan mereka, ya cerita-cerita. Kemudian kalau sudah lapar, saya ajak mereka makan. Naik mobil, karena namanya hari libur ya, supirnya kan pulang ke rumahnya. Supirnya tidak ada. Saya ajak mereka makan, ayo makan dengan Bapak, bareng dengan Bapak. Naik mobil saya. Ya Pak, supirnya siapa Pak? Ya Bapak. Mereka tidak mau. Oh tidak Pak, jangan Pak katanya. Kami tidak pernah naik mobil ketua, apalagi yang mengendarai adalah Pak Ketua. Tidak Pak, jangan Pak, kami naik motor saja Pak katanya kan. Oh tidak, beta perintahkan naik semua. Kita mau makan bersama. Kalau kalian naik motor kita tidak bisa cerita-cerita, tidak bisa cerita-cerita, naik semua. Wih naik mereka. Sudah. Dengan naiknya juga agak-agak sungkan lah itu, duduknya pun agak-agak apa, karena sopirnya ketuanya. Masuk kita Bapak Ibu ke rumah makan, di sana ada rumah makan gulai rusa. Karena di sana juga banyak rusa. Sama dengan di sini dari Merauke kan banyak rusa. Enaknya minta ampun. Ada sop tulang kaki rusa. Tulang kaki rusa itu sangat keras. Tapi sopnya sangat enak. Kita makan. Setelah makan Bapak Ibu sehidangan Bapak Ibu. Tapi mereka biasanya agak sungkan-sungkan, agak malu-malu. Mengapa malu-malu? Mereka sungkan ya biasa. Tidak pernah orang yang seperti itu sehidangan dengan pimpinannya. Apalagi yang membonceng, yang membawa adalah pimpinannya. Mereka tidak pernah merasakan itu. Dan bagi mereka itu adalah suatu kejanggalan. Tidak mungkin. Tapi ini Pak Ketua kok aneh. Aneh bin ajaib. Tapi katakan tidak. Kita sama saja. Pada saat urusan kantor hari Senin yang akan datang ya jalan lagi seperti biasa. Kalau pada saat urusan Prokopimda ya tidak masalah. Pintu harus dibuka, kemudian harus ada ajudan yang mengantar, duduk bersama bupati, wali kota, tidak masalah. Tapi pada saat seperti ini adalah hari kita bersama. Tidak ada protokoler di sini. Duduk sehidangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini Mephiboset duduk sehidangan dengan raja. Suatu yang luar biasa. Bukankah itu anugerah? Kita juga bisa duduk sehidangan tempat ini bareng-bareng. Karena kita telah menerima anugerah yang sama. Yaitu Yesus Kristus. Kehidupan kita sungguh diberkati. Kita tidak pantas menerima itu. Kita tidak layak menerima itu. Seharusnya kita yang dihukum mati, dihukum gantung. Tapi kita terima itu. Kita terima anugerah itu. Tanpa memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya dalam ayat 8, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Bayangkan, dia berkata bahwa dirinya diibaratkan seperti anjing mati yang tidak berguna. Kalau di tempat kami di Kota Medan, anjing itu sangat mahal, Pak Regar. Dijadikan apa? RW, saksang B1, ya. Di sini juga banyak saksang, bukan saksang di sini apa, RW khas Toraja, ada Manado, wah, ada Batak juga. Kalau kita keliling-keliling sini banyak. Ini mati, artinya mati bukan dipotong, mati menjadi bangkai.
Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Tidak ada artinya, tidak berguna. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kau berikan kepada cucu tuanmu itu. Dikembalikan semuanya, dipulihkan semuanya, diserahkan kepadanya. Anugerah selalu berdasarkan inisiatif dari sang pemberi anugerah. Pemberi anugerah kepada Mephiboset adalah Daud. Karena Daud juga sebelumnya telah menerima anugerah dari Tuhannya. Melalui Samuel dia diurapi menjadi raja, seorang gembala yang tidak diperhitungkan. Maka dia juga menjadi saluran berkat kepada keluarga Mephiboset. Dia tidak balas dendam walaupun Saul berusaha membunuh Daud. Tidak ada dendam. Apakah engkau bisa menjadi saluran berkat ketika engkau menerima anugerah? Mungkin engkau berkata, Pak Nababan, Pak Derman, saya terlalu disakiti oleh itu orang. Pandangannya selalu sinis kepada saya, dia tidak pernah menganggap saya, dia selalu merendahkan saya. Ketika kamu menerima berkat, maka salurkanlah berkat itu kepadanya dan mungkin kepada keturunannya. Jangan ingat-ingat yang masa lalu, yang mungkin engkau disakiti, engkau menerima kepahitan dari dirinya. Berikan yang manis kepadanya. Amin. Karena yang kamu berikan adalah anugerah, dan anugerah itu telah kamu terima dari Tuhanmu melalui Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Samuel 9 ayat 10, engkau harus mengerjakan tanah baginya. Daud memerintahkan kepada Ziba, engkau harus memerintahkan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Daud duduk bersama dengan Salomo, anak Daud. Daud duduk bersama dengan Absalom dan anak-anak Daud lainnya, karena anak-anak Daud sangat banyak. Mereka duduk bersama sebagai seorang anak raja. Luar biasa. Kita diangkat dari Lodebar. Kita ditarik dari Lodebar, dari lembah kemiskinan, dari lembah keterpurukan. Kita dibawa ke Yerusalem. Yerusalem adalah kota roti di mana tersedia makanan. Rumah roti. Kita dibawa ke rumah roti. Tersedia makanan bagi kita secara jasmani. Jiwa kita disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Roh kita juga dihidupkan Bapak Ibu, sehingga berapi-api melayani Tuhan dalam kondisi yang bagaimanapun. Mephiboset mendapatkan anugerah, maka kita juga mendapatkan anugerah. Mephiboset yang cacat mendapatkan anugerah. Kita juga adalah orang-orang yang cacat secara rohani. Kita tidak sempurna, kita tidak perfect. Terlalu banyak pelanggaran kita, terlalu banyak kekurangan kita, terlalu banyak tuntutan-tuntutan kita kepada suami ataupun istri kita, atau kepada orang tua kita, atau kepada pimpinan kita. Terlalu banyak sungut-sungut. Itu adalah cacat-cacat. Walaupun engkau adalah seorang Mephiboset yang cacat secara rohani, engkau duduk sehidangan dengan Tuhanmu Yesus Kristus. Yesus berkata kepada kita, engkau adalah sahabat. Engkau bukan hamba, tetapi engkau adalah sahabat. Kita adalah sahabat Tuhan. Sahabat, ada kesetaraan. Kita diangkat menjadi anak-anak raja. Sesuatu yang luar biasa. Engkau mendapatkan anugerah, saya mendapatkan anugerah, maka anugerah itu juga harus kita salurkan kepada orang lain. Kiranya firman ini boleh memberkati setiap kita dimanapun kita berada. Juga sahabat-sahabat saya yang menyaksikan secara online, kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati Anda semua dan semua kita yang ada di tempat ini. Silakan para sahabat, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati, memberikan kemuliaan bagi Tuhan kita.